Halo guys, selamat datang kembali ke channel Wheels Auto Garage. Di video ini kita dapat kesempatan untuk nge-review mobil Land Cruiser yang sangat langka sekali guys. Dan Land Cruiser ini pun tuh tidak dijual di pasar Indonesia secara resmi, karena mobil ini hanya dijual di pasar Australia saja guys. Dan yang kita dapatkan ini adalah namanya Land Cruiser Series 70 namanya guys. Atau di Indonesia itu dikenal sebagai Bandera. Land Cruiser Bandera. Kalau di Eropa dibilangnya itu Land Cruiser 2, di Jepang juga dibilang Land Cruiser 2. Tapi kalau di sini dibilang Land Cruiser Bandera guys. Dan yang kita dapatkan adalah tipe dia yang paling tinggi. Ini adalah tipe dia tipe GLX yang 4500 cc dengan tipe V8 engine loh guys. Namun sebelum kita mulai review ini, saya ingin mengucapkan terima kasih pada kalian yang telah menonton video ini. Dan kalau kalian belum subscribe, tolong subscribe sekarang guys. Jangan lupa juga untuk klik like jika kalian suka video ini dan share video ini kepada teman-teman kalian. Mari kita mulai review ini. Nah, kita lihat dari depannya dulu guys. Ini tampak depannya grill itu memang beda sama Land Cruiser yang kita tahu di pasar Indonesia itu kan yang VXR ya. Yang VXR itu kan memang kelihatannya lebih mulus, lebih slick dan lebih elegan lah untuk dilihat. Tapi kalau ini tuh beda. Ini tuh sangat maskulin dan ganas ya guys ya. Karena memang benar-benar beda lah. Segmennya juga beda. Mobil Land Cruiser GLX ini kan dibuat khusus untuk off-road, bukan untuk dibawa untuk kota ya guys. Makanya dari feel dan bentuk aja posturnya itu beda. Karena kalau yang di ini jauh lebih ganas guys. Dari depan kita lihat ini grillnya itu juga besar sekali, bumper depannya dengan silver on chrome. Dan di sini kayak ada steppingan gitu ya. Steppingannya mungkin buat kita mau naik LED mesinnya kali itu melakukan pembetulan. Nonetheless di sini kita lihat ini grillnya gede, menggunakan ciri khas bumper, ciri khas grill yang si Land Cruiser menggunakan garis tarik satu gitu. Emang ciri khas ya, tapi kalau ini cuma satu. Kalau yang VXR itu kan tarikan garisnya banyak sekali tuh guys. Kalau untuk lampu dia menggunakan lampu halogen yang cukup sangat sinarnya tuh canggih sekali, sangat bersinar sekali. Dan kalau untuk fog lamp dia menggunakan lampu fog lamp yang halogen juga, tapi tetap masih oke loh guys. Karena ingat mobil itu gak mungkin lah pakai LED kalau kita bawa off road, kan beda gimana gitu sensasinya ya. Pas banget lah kita pakai lampu halogen. Nah kalau untuk ban, dia menggunakan ban tuh yang cukup besar dan cukup pantas lah untuk di kelasnya ya. Ini menggunakan ban 265 70 ring 16 tuh guys. 265 70 ring 16 dan ini cukup oke. Dia belum tutuan belum apa, tapi wah udah mantap sekali guys. Ini cocok banget bannya untuk off-road ya. Dan untuk pengereman, karena dia itu kan four wheel drive ya. Nah, sistem pengereman ini semua itu udah menggunakan disc brake. Empat-empatnya disc brake guys. Dan selain itu kita lihat ini ada fendernya dan mengikuti ya warnanya fendernya. Dari bumper mengikuti warna fender abu-abu dan ini coklat kayak Sahara gini. Nah ini warna coklat Sahara ini yang paling laris dan paling dicari nih guys di market. Ini bagus sekali. Dan kita lihat ini desainnya itu memang ganas ya. Karena ini juga yang diesel, dia mendapatkan bonnet di sini guys. Kalau untuk tipe dia yang bensin, dia nggak mendapatkan bonnet di sini, hanya flat datar saja. Dan kalau ini diesel tambahkan bonnet. Nah di sini kita lihat ini ada snorkel ya, di sini udah dapat dari mobilnya. Jadi Anda ini nggak usah additional, nggak usah add-on, udah dapat dari mobilnya langsung guys. Dan ini gunanya itu cukup sangat signifikan ya. Kalau Anda bawa off-road, Anda ketemu swamp, Anda ketemu sungai itu apa, Anda bisa mendaki guys. Karena ini kan menjaga jadi supaya mesin kalian tuh kalau kena air tuh nggak mati. Karena dia tuh jadi di atas ini jadi bagus tuh guys ventilasinya tuh. Dan di sini kita lihat ada antena. Dan uniknya antena ini adalah otomatis dan sudah menggunakan electrical. Jadi kita nggak usah naik turun pakai tangan guys. Kalau kita starter mesin, antena bakal otomatis naik kayak gitu ya guys. Kalau kita matikan mesin, kita tutup, cabut kunci, dia bakal turun kayak gitu guys. Keren sekali. Dan di sini kita lihat dia cukup sangat simple, tapi karena memang ini desainnya tuh boxy sekali ya. Karena ciri khas Land Cruiser dia itu kan kotak boxy ya, nggak ada curvature, nggak ada apa. Dia sangat tinggi kotak gitu ya, sangat tinggi kotak gitu. Kayak saya bilang kayak mobil apa ya, kayak mobil Panther dong sih, kayak mobil Panther zaman dulu loh, kotaknya loh, lucu gitu loh. Dan di sini kita lihat menggunakan kaca spion yang ada motif-motif baris-barisnya gitu. Dan untuk pintunya sendiri dia belum menggunakan keyless entry itu apa, tapi dia pegangnya enak deh, sangat klasik dan sangat keren.
Dan kalau kita lihat ini bahannya tuh enak sekali guys, kayak bener-bener maco banget sih naik mobil. Selain itu dia juga ada steppingan buat kita naik kepada si mobil ini jadi lebih gampang lagi. Selain itu pas ke belakang kita juga lihat ini juga menggunakan ban sama 265/60 ring 16 sama juga. Di belakangnya ada ventilasi lagi di sini, dan karena ini mobil kan tidak ada airbag di belakangnya itu apa, makanya dia bisa punya kapasitas door to window ratio yang sangat bagus sekali guys. Dan saat kita beralih ke belakang, kita lihat ini mobil juga ada bumper belakang, juga ada buat towing ya, buat kita towing barang, towing mobil lain, atau nggak towing camper van gitu ya. Nah ini cocok sekali nih mobil guys, karena mobil kuli ini, mobil tempur nih buat diajak off-road sama kalian nih. Dan selain itu, dia juga ada spare tire itu ukurannya tuh semua sama persis, nggak nanggung-nanggung, nggak pakai spare tire apa, pokoknya spare tire yang pas untuk di situ. Nah di sini dia ngebukanya itu juga cukup unik. Nah tuh, inilah bagasinya mereka guys. Dan kalian lihat sekarang, ini kapasitas storage itu sangat bagus sekali. Di sini dari floor to ceiling nih, wah mantep guys. Karena ini bentuknya kotak ya, kayak zaman dulu kan kotak, jadi bagus tuh. Bawa ke atas tuh kelihatannya tuh sangat, storage-nya Anda lihat aja nih. Ini kan sebenarnya add-on tambahan. Bangku ini kan sebenarnya ditambahan oleh si owner karena dia suka bawa camping. Jadi dia buka pintu sambil duduk di sini. Tapi sebenarnya ini nggak ada bangku nih tambahan. Tapi sejak kita main bangku pun ngerasa itu masih full banget, masih banyak tempat untuk taruh barang di situ guys. Bagus lah ini tempat penyimpanannya. Dan selain itu kualitasnya juga oke nih, ada kayak sedikit soft material lah di sini dan untuk pegangnya nih. Jadi cukup enak loh guys ya, cukup enak loh di sini loh. Dan selain itu di sini Anda juga mendapatkan akses toolkit di sini sebelah golf bag ini. Untuk mengakses toolkit Anda bisa cek di situ, dan untuk mengisi wiper belakang Anda lihat di situ guys. Untuk mengisi wiper belakang sangat oke sekali. Mari sekarang kita langsung cek mesin yang dipakai untuk si mobil Land Cruiser GLX seri 70 ini guys. Yang kalian lihat sekarang ini adalah mesin yang cukup besar. Kalian lihat ini mesinnya itu mau nge-cover 1 meter dari mobil ini lah guys. Jadi memang karena mesin ini mobil itu cukup panjang. Karena lihat aja tuh, gara-gara mesin ini aja udah memakan 1 meter loh guys. Dan ini yang kita dapat menggunakan bahan bakar diesel ya, dengan spek mesin yang paling tinggi 4500 cc dan menggunakan mesin itu V8 engine. Ada juga alternatif sebenarnya inline, tapi itu kan tenaganya kurang guys. Ini udah V8 engine 4500 cc turbo, dan torsinya di mobil itu 430 Nm untuk torsinya mereka. Dan ini mobil ini torsinya baru kerasa itu di sekitar RPM 1300 sampai 3600 tuh. Itu kerasa banget torsinya ini mobil. Dan kalau untuk horsepower, mobil ini mempunyai horsepower sekitar 200 horsepower untuk mobil ini. Dan kita bisa bilang ya, ini Anda mau mendaki gunung, naik gunung atau naik bawa off-road, ini sih oke sekali. Dengan tenaga ini semua ya, apapun mah bisa. Kalau kata orang Saudi Arabia, kalau Anda mau pulang, mau pergi, terus balik lagi nih, melewatin gurun pasir, bawa Land Cruiser. Nah inilah bener artinya ini. Tenaga itu gila sekali guys. Dan mesin penggerak roda 4-wheel drive ya mereka, dengan diff-lock segala, bagus sekali guys. Nah, paling mantep lah untuk bawa camping mobil ini, paling mantep sekali. Nah sekarang interior itu nggak cukup kalah, karena secara interior itu saya bilang dia lebih bagus daripada si Defender ya waktu itu ya. Yuk mari kita cek interiornya si Land Cruiser GLX Australia ini guys. Oke, saat kita menaik ke mobil itu memang sangat perjuangan ya guys ya. Karena mobil itu sangat tinggi, Anda mesti mengoptimalkan dan menggunakan steppingnya itu. Nah selain itu, saat kita duduk ya, saat kita datang, mobil ini masih menggunakan joknya, itu belum kulit, tapi masih menggunakan bahan fabrik. Tapi bahan fabriknya itu udah cukup nyaman dan oke loh. Fabriknya ini fabrik empuk dan enak, dan cukup gabusnya tuh cukup rileks loh. Jadi enak loh, dan postur duduknya itu juga santai, juga enak ya, dan rileks. Tapi keluhannya itu, rada sempit guys, tidak nggak serius. Ini tempat duduk optimal saya, dan ini tempat duduknya itu rada sempit. Yang nggak sempit di sini itu adalah headroom ya. Headroomnya itu sangat luar biasa sekali. Yang sempit tuh hanya legroomnya saja. Kalau headroom sih itu no problem at all. Selain itu, karena ini mobil kan memang dibuat untuk off-road atau apa, jadi nggak banyak fitur ya. Nggak banyak kayak fitur untuk kabel, infotainment, beda ya. Kalau di Land Cruiser VXR, itu kan Anda dapat TV lah, dapat
armrest, dapat apa, dapat TV, dapat chargeran. Tapi kalau ini kan nggak ada. Ini benar-benar kok cocok beda segmen untuk off-road. Tapi sebenarnya harga ya kurang lebih sama. Karena ini harga itu yang 2018 ini juga 2M guys. Di Indonesia itu konversi dari Australia ke sini 2M. Tapi oke loh, oke lah. Dan untuk akomoditas juga ya minim lah akomoditas untuk tempat penyimpanan. Makanya si owner juga menambahkan tempat penyimpanan ini. Karena dari Land Cruiser sendiri, dari Toyota itu kurang bagus. Hanya cuma ada dapat 2 ini saja. Selain itu di bawah Anda tidak mendapat tempat penyimpanan, tapi Anda mendapatkan tempat asbak. Kalau misalnya Anda rokok, Anda bisa taruh asbak di sini. Nah, di bawah sini tuh guys. Soalnya tuh akomoditas di sini cuma ada lampu. Ada, udah itu doang. Tapi bang, ya gitu dah. Nah, soalnya tuh mobil ini juga ya enak sih sebenarnya ya, Pak. Ada rasa antik gitu loh. Satu duduk di belakang ya, apalagi ini kuncinya juga sangat tradisional kayak gini, dan Anda bisa duduk sambil disupirin misalnya, liatin di kaca gitu, karena postur mobilnya kan tinggi, jadi itu enak guys kelihatannya di mobil ini. Feelnya dapat lah, cocok hanya untuk orang yang tahu dan feel nuansa klasik dan flashback nostalgia guys ya. Mari langsung aja kita cek posisi depan pengemudi ini. Saat kita masuk ke tempat duduk driving seatnya itu ngerasa langsung kayak komando tuh guys. Waduh, Anda mendapatkan postur duduk yang sangat tinggi, tegap, dan pas untuk ngerasa tuh Anda kalau di mobil ini tuh jalan di depan Anda tuh udah punya Anda lah istilah kata. Mobil di depan mah Anda langsung tak biasa itu mantap sekali guys. Makanya feel-nya tuh dapat di mobil ini, feel macho, maskulin tuh dapat. Dari sini Anda langsung dijamu dengan kualitas material yang kurang lebih sama kayak yang di belakang. Dia masih menggunakan jok yang masih menggunakan fabrik, tapi kayak saya bilang fabriknya oke, dan juga ada lambar support. Juga ada lambar support di sini, jadi ya untuk duduk masih enak kok. Kalau selain itu, karena mobil ini tuh hanya didapatkan tuh di versi manual ya, otomatis tuh nggak ada guys, mesti manual doang. Ya manualnya juga cukup keras, ini koplingnya juga cukup dalam lagi ya, koplingnya dia ya, pedalnya. Dan ini cukup mantep lah pas kita bawa mobil ini. Ini juga ada untuk off-road, for high for low, neutral segala pun. Buat Anda off-road ada semua di sini. Dan di sini ada D-Vlog juga, tapi ini D-Vlog kalau nggak salah tambahan nih. Anda mesti bayar lebih ke Toyota Australia untuk mendapatkan D-Vlog ini. Nah, selain itu, teknologi di mobil ini sih bisa dibilang cukup komplit loh. Dia ada cruise control loh guys. Ada cruise control juga. Terus dia ada cruise control, traction control, vehicle stability control, dan idle up, dan ada satu lagi, hill start assist. Nah itu kalau Anda off-road mendaki gunung-gunung tuh guna banget tuh. Ada hill start assist juga loh dia guys. Dan dia ada engine immobilizer juga. Nah sebenarnya di sini tuh juga ada satu lagi nih yang kita sering kelupaan. Ini ada voice command di sini guys. Ada voice command di situ. Makanya ya bisa dibilang mobil ini tuh klasik, tapi juga ada campuran-campuran sedikit modern lah. Nah sebenarnya sekarang saya juga ingin mengajak kalian untuk bawa test drive guys. Tapi sayangnya kita tidak dapat izin untuk nge-test drive mobil Land Cruiser ini guys. Jadi kita akan mengakhiri review kita di sini dulu aja ya. Terima kasih telah menonton sampai sejauh ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan sharekan video ini kepada teman-teman kalian. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa juga untuk klik like. Dan ketemu lagi di video berikutnya guys.